Halo, perkenalkan nama saya Riki Raymanda dengan NIM 888-323-0009. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Sari dengan NIM 888-323-0014. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firly Tirta dengan NIM 8883230018. Saya Yagita Ahmad Putra dengan NIM 888-323-0028. Perkenalkan nama saya Rangga Haryadi Saputra dengan NIM 888-323-0021. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Syahna Syauli Ratu Utomo dengan NIM 888-323-0032. Saya Cici Lisnawati dengan NIM 888-3230-001. Saya Diftatri Nurholipah dengan NIM 888-323-0022. Halo, perkenalkan nama saya Lunisa dengan NIM 88323-003. Perkenalkan nama saya Yossi Tamrin dengan NIM 888-323-0035. Halo guys, saya Muhammad Khairul Hadi dengan NIM 888-323-0017. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 1 bakal menjelaskan serta memberikan contoh penanganannya mulai dari cedera blister, cedera abrasi, hingga cedera ekimosis. Kenapa Ci? Ini memar Ci. Oke teman-teman, teman saya ini mengalami cedera memar atau ekimosis adalah perubahan warna pada kulit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kecil atau kapiler di bawah bagian kulit. Oke, menyebabkan darah mengendap di bagian lapisan bawah kulit sehingga menyebabkan perubahan warna kemerahan atau keunguan, teman-teman. Oke, umumnya biasa terjadi pada anak-anak atau orang dewasa juga karena mereka berkeinginan menjelajahi di lingkungan sekitar. Oke, penyebabnya adalah benturan fisik seperti tadi. Oke, cara penanganannya sebagai berikut. Cara penanganannya yaitu yang pertama, istirahatkan bagian tubuh yang memar pada korban. Hal ini mengurangi pembuluh darah rusak semakin parah. Nah, untuk mengistirahatkan pasien sebaiknya luka lebih tinggi daripada jantung. Hal ini mengurangi aliran darah berkurang sehingga mengurangi pembengkakan. Nah, cara yang kedua yaitu kompres menggunakan ais batu. Balut ais batu menggunakan handuk, kain, ataupun bisa menggunakan alatnya yaitu ice bag. Nah, untuk mengompresnya seperti ini. Lakukan kompresnya selama 15-20 menit. Nah, untuk kompres sendiri menggunakan ais batu itu bisa sampai 48 jam. Setelah lebih dari 48 jam, sebaiknya kompres lebih baik menggunakan air hangat. Nah, cara yang keempat yaitu bisa menggunakan salep oles yang mengandung kandungan heparin sodium. Terima kasih. Nah teman-teman, itu adalah cedera abrasi atau cedera luka lecet. Cedera luka lecet atau abrasi itu terjadi di kulit bagian luar atau bisa dikenal dengan kulit epidermis. Nah, penyebab dari luka abrasi ini biasanya terjadi karena
teknik atau gerakan sewaktu beraktivitas atau sewaktu berolahraga salah teknik dan gerakannya. Seperti tadi, Sofia melakukan gerakan lari dan dia salah melakukan teknik lari sehingga dia terjatuh dan bagian kulitnya itu bersentuhan dengan permukaan yang kasar atau runcing sehingga terjadi luka abrasi pada kulit bagian luar. Gejala yang terjadi pada luka abrasi biasanya kulit kemerah-merahan atau adanya pendarahan di sekitar luka atau terasa nyeri pada kulit seperti rasa terbakar dan juga adanya keterbatasan fungsi gerak di sekitar bagian tubuh yang terkena luka abrasi. Dan luka abrasi ini juga biasanya terjadi pada anggota tubuh seperti lengan, telapak tangan, kaki, paha hingga wajah. Nah, untuk cara penanganannya adalah Oke teman-teman, sekarang adalah penanganan cedera abrasi. Nah, yang pertama-tama kita istirahatkan. Lalu setelah itu luka kita bersihkan menggunakan air bersih dan sabun. Kita bersihkan luka agar terhindar dari bakteri. Setelah itu kita berikan luka dengan obat atau betadine. Setelah sudah diberikan obat atau betadine, kita balut luka agar tidak terjadi pendarahan yang berlebih. Lihat sini, kita tutup lukanya. Setelah itu, perban luka bisa diganti setelah 2-3 hari. Terima kasih. Oke, thank you nih. Aduh, kenapa Pir? Kena knalpot tuh. Banget. Dulu kamu kenapa? Ini nih kena knalpot. Oh ya gitu ya. Biasanya kalau misalkan kena knalpot, ini terjadi luka bakar ataupun blister. Blister adalah kondisi di mana kulit mengalami luka bakar yang berisi cairan. Terus juga biasanya terjadinya rasanya nyeri dan gatal. Terus juga blister dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada blood blister, luka lepuh yang biasanya berisinya itu darah. Yang kedua juga ada friction blister, yang dimana luka itu mengalami terjadi gesekan ataupun mengalami terjadinya gesekan yang sering terjadi pada benda. Terus juga ada yang ketiga ada heat blister, yaitu jenis blister yang mengalami terjadinya luka bakar ataupun terkenanya sengatan terhadap matahari. Oh, kayak gitu nih. Terus kalau kena knalpot kayak gue nih, maksudnya ke blister apa ya? Maksudnya itu ke jenis heat blister, yaitu jenis yang mengalami luka bakar. Oh, terus kira-kira cara nanganinnya gimana ya? Jadi cara penanganan cedera blister. Yang pertama itu kita bisa melihat cedera blister tersebut apakah sudah terjadi
pecahan pada cedera blister. Jika belum terjadi pecahan pada cedera blister, diusahakan cedera blister tersebut tidak dipecahkan dengan sengaja. Kemudian kita lindungi area tersebut dengan menggunakan perban. Nah, jika sudah terjadi pemecahan terhadap cedera blister, cara menanganinya itu kita bisa menyiramkan air hangat ke cedera blister tersebut. Seperti ini. Kemudian kita bisa oleskan cedera blister tersebut menggunakan air sabun. Sedikit aja, sedikit, nggak usah banyak-banyak. Kita oleskan begini. Jika sudah dioleskan, kita elap menggunakan perban yang tadi seperti ini. Nah, jika sudah kering pada area yang terkena cedera blister, kita bisa oleskan menggunakan salep antibiotik salep itu. Kemudian kita lindungi dengan perban elastis yang longgar agar terhindar dari tekanan dan penggoresan seperti itu.